ini kita berlima akan ngebahas tentang pengangguran, inflasi. dan kebijakan pemerintah. Stay tune terus ya. Hai, aku Talita. Hari ini aku mau ngejelasin tentang pengangguran dan inflasi. Pengangguran dan inflasi merupakan dua masalah utama dalam ekonomi. Pengangguran adalah orang yang masuk angkatan kerja dari usia 16 sampai 65 tahun yang ingin bekerja tapi belum memperoleh pekerjaan. Pengangguran dibagi menjadi dua berdasarkan ciri dan berdasarkan penyebabnya. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi dipandang sebagai kesempatan kerja penuh. Pengangguran inilah yang dinamakan pengangguran normal atau friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah penambahan pengangguran akibat dari terjadi kemerosotan permintaan agregat di mana perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup perusahaannya. Yang ketiga, pengangguran struktural. Terjadi akibat adanya perubahan struktur dan kegiatan ekonomi sebagai akibat perkembangan ekonomi. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga kerja manusia seperti mesin dan bahan kimia sebagai akibat dari adanya pergantian teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya, pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terjadi di sektor pertanian atau jasa di mana jumlah tenaga kerja sangat berlebihan. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam 1 tahun. Biasanya terdapat pada sektor pertanian dan perikanan. Selanjutnya, setengah menganggur. Tenaga kerja yang bekerja dalam jumlah jam kerja yang terbatas, tetapi tidak sepenuhnya bekerja, dan juga bukan penganggur. Karena itu, digolongkan sebagai setengah menganggur. Misal, jam kerja 8 jam, dia hanya bekerja hanya 3 jam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Zara Ardeli dengan NIM 01031382227162. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah inflasi. Waduh, kok akhir-akhir ini harga barang pada naik semua ya? Apa tuh yang kemarin yang lagi viral, harga minyak lagi tinggi-tingginya? Kalau kita lihat kembali ke belakang, contohnya nih kata kakek aku nih, dulu yang namanya naik becek itu 250 perak loh. Wah, kalau zaman sekarang 250 permen di kantin juga nggak dapet ya. Contoh lagi nih, zaman dulu tuh 2000 udah dapet 1 mangkok bakso. Kalau zaman sekarang maunya baru ditambah 1 baru bisa dapet semangkok bakso. Kalau gini terus bisa kebayang nggak sih kita semakin tua, semakin berumur, harga pun semakin tinggi, apa-apa semakin naik. Nah, kasus yang di atas itu merupakan contoh masalah inflasi. Nah, dari contoh-contoh yang sudah aku bahas tadi, sekarang aku akan menjelaskan apa itu inflasi. Simpelnya tuh, kalau dari yang aku kasih tahu tadi, inflasi itu fenomena ketika harga barang dan jasa itu naik. Jadi nilai yang uang sendiri itu menurun. Yang tadi 2000 udah cukup untuk beli bakso, sekarang 2000 hanya bisa beli 1 penghapus merah. Aku langsung jadi inget nih yang agak baru-baru ini yang lagi viral. Ada tuh negara, yaitu negara Venezuela yang mengalami inflasi parah. Bisa kalian lihat di sini. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Yap, benar sekali, barang dan jasa di Venezuela itu harganya naik sekitar 1.500% dalam setahun saja. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kok bisa sih negara kaya berkat minyak bumi ini mengalami masalah inflasi? Sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya inflasi ini. Misalnya karena kebijakan ekonomi yang gak tepat, ketergantungan Venezuela akan harga minyak. Saking parahnya inflasi di Venezuela ini, ada yang menulis di artikel bahwa ketika kalian belanja di toko di negara tersebut, nggak ada barang dengan label harga satupun. Lalu ketika kalian tanya harga ke kasir, harga itu bisa terus berubah setiap jamnya. Itu pun kalau masih ada barang di toko tersebut. Kalian kebayang nggak sih kalau ini terjadi di Indonesia? Misalnya tahun depan tuh harga cimol jadi 15 juta, harga cireng jadi 2 juta, harga daging 1 kilonya jadi 115 juta. Wah, semakin ngebayangin aku kalau makin semangat buat cari cara mengatasi inflasi.
Halo semuanya, nama aku Risma Putri Kusnaini, NIM 0103 1182 227025. Di sini aku bakal jelasin materi tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Nah, efek kebijakan pengangguran ini ada dua, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Yang pertama, efek kebijakan fiskal, yaitu pendekatan YAE. Dalam grafik A, dimisalkan keseimbangan asal dicapai di titik E1. Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional adalah Y1. Dan dalam keseimbangan ini pengangguran berlaku. Dalam grafik B, yang menunjukkan efek pengurangan pajak ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Juga dimisalkan keseimbangan yang asalnya adalah di E1, pengurangan pajak sebesar delta T akan menambah pendapatan disposable rumah tangga, yaitu sebesar delta YD sama dengan delta T. Pertambahan pendapatan disposable ini akan menaikkan pengeluaran rumah tangga. Akan tetapi, kenaikan pengeluaran rumah tangga itu kurang dari delta G, yaitu hanya sebesar delta C sama dengan MPC dikali delta G. Kenaikan pengeluaran rumah tangga tersebut akan memindahkan pengeluaran agregat menjadi AE2 dan keseimbangan menjadi E2. Maka pendapatan nasional baru akan dicapai di Y1. Pendapatan nasional bertambah dan oleh sebab itu kesempatan kerja meningkat dan pengangguran berkurang. Nah, selanjutnya efek kebijakan fiskal menggunakan pendekatan analisis ADAS. Dalam kurva tersebut menunjukkan perubahan yang diakibatkan pengurangan pajak memindahkan keseimbangan dari E0 menjadi pada titik B, yaitu pada harga P0 keseimbangan Y sama dengan AE berubah dari titik E0 menjadi pada titik B. Berarti pengurangan pajak memindahkan kurva AD0 menjadi AD2. Kurva AD2 memotong kurva AS pada E2. Keseimbangan ADAS yang baru menunjukkan pengurangan pajak menyebabkan pendapatan nasional real bertambah dari Y0 menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P2. Gambaran mengenai efek kebijakan fiskal dengan menggunakan analisis ADAS menunjukkan bahwa pertambahan pengeluaran adalah lebih efektif dari pengurangan pajak dalam menggalakkan perkembangan ekonomi dan mengatasi pengangguran. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu efek kebijakan moneter dalam analisis YAE. Dalam kurva tersebut dijelaskan pengeluaran agregat yang mula-mula berlaku dalam ekonomi ditunjukkan oleh AE0 dan dengan demikian pendapatan nasional adalah Y0. Untuk mengatasi pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi, Bank Sentral menambah penawaran uang. Langkah ini menurunkan suku bunga dan menggalakkan para pengusaha menambah investasi, yaitu sebesar delta I. Pertambahan investasi tersebut memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1. Dengan demikian, pendapatan nasional meningkat menjadi Y1. Peningkatan ini menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Perubahan kegiatan ini berlaku pada harga yang tidak mengalami perubahan, yaitu diasumsikan tingkat harga yang berlaku adalah P0. Lalu selanjutnya, efek kebijakan moneter dalam analisis ADAS. Grafik B jelas menggambarkan bahwa menurut analisis Y sama dengan AE, perubahan pengeluaran yaitu dimisalkan investasi bertambah dalam perekonomian menyebabkan pertambahan yang lebih besar kepada pendapatan nasional. Apabila dibandingkan dengan dalam analisis ADAS, hal ini disebabkan karena perbedaan pemisalan dalam kedua analisis tersebut. Dalam analisis Y sama dengan AE, dimisalkan harga yang tidak berubah, yaitu tetap pada P0. Akan tetapi, pada analisis ADAS, harga dapat mengalami perubahan. Uraian di atas menunjukkan harga mengalami kenaikan, yaitu dari P0 menjadi P1. Perubahan ini menyebabkan yang pertama, konsumsi real rumah tangga berkurang, yang kedua, ekspor berkurang, dan yang terakhir, impor bertambah. Oleh karena itu, dalam analisis ADAS, pendapatan nasional real hanya meningkat ke Y2 dan bukan ke Y1.
Hai, aku Shirley. Jadi di sini aku bakal ngebahas tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi. Nah, masa inflasi yang dibahas ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inflasi merayap, dan yang kedua ada inflasi yang lebih serius, yang di atas 5% atau biasa disebut hyperinflasi. Dalam kebijakan pemerintah yang dilakukan itu untuk mewujudkan inflasi 0% atau zero inflation itu sangat sulit untuk dicapai. Nah, jadi tujuan kebijakan di sini tuh agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah, sekitar 4-5% per tahunnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang efek kebijakan inflasi. Nah, kebijakannya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang kedua ada kebijakan moneter. Yang pertama aku bakal bahas efek kebijakan fiskal dengan pendekatan Y sama dengan E di kurva yang di sebelah kanan. Dapat dilihat pada awalnya P0 dan Y0 itu membuat keseimbangan pada E0. Nah, misalkan ada kenaikan ekspor yang menambah pengeluaran agregat dan menaikkan harga barang. Maka P0 itu akan naik ke P1 dan Y0 itu akan naik ke Y1 dan akan membuat keseimbangan baru pada titik E1. Tetapi jika pemerintah mengatasi kecenderungan ini dengan mengurangi pengeluaran agregat, hal ini akan menyebabkan P0 hanya naik ke P2 dan Y0 akan naik ke YF dan akan membuat titik keseimbangan pada P2. Dari sini dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal itu dapat mewujudkan kenaikan harga barang yang tidak terlalu tinggi. Di sebelahnya ada kurva kebijakan fiskal dengan pendekatan ADAS. Di sini sama saja dengan kurva sebelumnya. Jadi tanpa kebijakan pemerintah, AD0 itu akan bergerak menjadi AD1 dengan Y0 pindah ke Y1 dan P0 naik ke P1. Tetapi jika ada kebijakan pemerintah, maka AD0 tersebut hanya akan bergeser hingga AD2 dan Y0 itu akan naik ke YF dan P0 hanya akan naik ke P2. Apabila pendapatan nasional menurun, artinya jumlah uang beredar akan berkurang, pendapatan per kapita berkurang, sehingga tingkat inflasi akan menurun juga. Selanjutnya, ada efek kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi. Dengan cara menaikkan suku bunga diskonto. Jika suku bunga dinaikkan, maka investasi juga akan berkurang dan pendapatan nasional menurun sehingga uang yang beredar akan berkurang. Nah, tanpa adanya kebijakan, P0 akan naik hingga ke P1. P0 di situ akan naik hingga ke P1 dan Y0 akan naik ke Y1 dan akan membuat keseimbangan di E1 ya. Tetapi dengan adanya kebijakan moneter dengan mengurangi suku bunga diskonto, maka investasi berkurang dan menurunkan agregat demand ke kiri. Jadi dari AD1 akan bergerak ke AD2. Jadi inflasi akan sedikit teratasi. Gimana nih konsep dan contoh dari kebijakan tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini kebijakan yang berhubungan dengan anggaran pemerintah, baik itu kebijakan untuk menambahkan, mengurangi pengangguran, mengubah anggaran yang sudah ada. Contohnya kebijakan fiskal yang lain ini adalah dilakukan pemerintah dengan mengurangi dan realokasi anggaran. Misalnya selama pandemi COVID-19, harga alat dan barang yang berhubungan dengan kesehatan itu semakin mahal. Untuk menyediakan fasilitas alat kesehatan, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Pemerintah menyalurkan dana untuk sektor kesehatan dan anggaran sektor lainnya. Jadi harga untuk sektor tersebut dapat lebih terkendali. Kalau diingat-ingat lagi sebelumnya harga tes COVID-19 itu memang sempat mahal kan. Setelah tersedia dengan lebih luas dan mudah, harga pun mulai stabil dan fasilitas tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini cara mengatasinya yaitu dan kebijakan berhubungan dengan erat dengan penderetan uang. Nah, contohnya dari kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah untuk menambah atau mengurangi peredaran uang.
Tujuan peredaran uang itu supaya harga kebutuhan dan nilai uang tetap stabil. Salah satu contohnya yaitu kebijakan moneter di Indonesia. Untuk mengurangi peredaran uang adalah penerbitan surat utang negara. Surat utang ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat Indonesia supaya uang yang beredar pun mengalami penurunan. Kemudian selain mengurangi peredaran yang ada, kebijakan moneter di Indonesia yang bisa meningkatkan peredaran uang yaitu pemberian kredit atau peminjaman. Biasanya memberikan kredit ini diberikan kepada pengusaha dari berbagai bidang atau proyek agar aktivitas dapat segera terlaksanakan. Tentunya dalam mengambil keputusan tersebut pemerintah harus sangat berhati-hati soalnya bisa menyebabkan uang yang beredar menjadi banyak. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Untuk kebijakan fiskal itu dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter itu dilaksanakan oleh Bank Sentral. Kemudian saya akan menjelaskan cara mengatasi inflasi dengan kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Contoh lain yang cukup baru-baru ini adalah harga minyak goreng yang tiba-tiba meningkat. Nggak keruan karena adanya kelangkaan. Adanya kelangkaan, tentunya masyarakat begitu kaget melihat perubahan harga yang signifikan. Mau itu kalangan rumah tangga hingga usaha, semua ikut terdampak. Oleh karena itu, pemerintah sempat menetapkan harga maksimum untuk minyak serta melarang ekspor untuk memastikan kebutuhan minyak goreng terpenuhi di masyarakat Indonesia ini. Nah, terakhir aku bakal ngejelasin tentang cara Bank Sentral dan Kementerian Keuangan mengatasi pengangguran dan inflasi. Yang pertama, untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral itu akan menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan akan menambah pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Nah, akibat dari kebijakan tersebut akan berdampak pada kenaikan investasi, menaiknya pengeluaran pemerintah dan menaiknya pengeluaran rumah tangga. Dan yang terakhir, untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral akan mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Dan Kementerian Keuangan akan mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak. Akibatnya, investasi akan menurun, pengeluaran pemerintah akan menurun, dan pengeluaran rumah tangga juga akan menurun. Bunga. Setelah kita membahas tentang pengangguran dan jenis-jenisnya, selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan penawaran. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mengatasi pengangguran inflasi dapat dinamakan juga sebagai segi permintaan. Kebijakan segi penawaran adalah langkah pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran agregat. Selanjutnya, dari stagflasi tersebut akan menggeser AS0 menjadi AS1, sehingga keseimbangan menjadi DE dan pendapatan nasional menurun menjadi DE, sedangkan harga naik menjadi P1. Selanjutnya, langkah pemerintah untuk mengatasi stagflasi ini yaitu dengan menjalankan kebijakan segi penawaran, melalui mengurangi pajak atas bahan baku dan menggalakkan teknologi baru agar biaya produksi menurun. Selanjutnya, kebijakan tersebut akan mengubah AS1 menjadi AS2, sehingga keseimbangan baru menjadi di E2. Berarti tingkat harga menjadi di P2 dan pendapatan nasional di Y2. Selanjutnya, dengan demikian, pengangguran dan inflasi dapat dikendalikan, yaitu harga diturunkan dari P1 menjadi P2 dan pengangguran dapat ditekan, yaitu dengan peningkatan pendapatan nasional dari Y menjadi Y2. Selanjutnya, inflasi dan kebijakan segi penawaran. Grafik di bawah ini menggambarkan bagaimana inflasi diatasi oleh kebijakan dan penawaran. Perhatikan grafik berikut ini. Keseimbangan awal di E0 pada perpotongan AD0 dan AS0 pada tingkat harga P0 dengan pendapatan nasional di Y0. Selanjutnya, perkembangan ekonomi yang pesat menggeser permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1, sehingga keseimbangan baru menjadi di E1 dan tingkat harga naik menjadi di P1 dengan pendapatan nasional menjadi di Y1. Selanjutnya, dalam keadaan seperti ini, walaupun perekonomian pesat, tapi inflasi berefek buruk terhadap kemakmuran masyarakat. Maka, untuk mengatasinya, pemerintah menjalankan kebijakan penawaran dengan jalan menurunkan biaya-biaya perusahaan dan mendorong penggunaan teknologi baru atau dengan fasilitas biaya masuk. Selanjutnya, jika langkah tersebut berhasil, maka akan menggeser AS0 menjadi AS1, sehingga keseimbangan menjadi E2 dan pendapatan nasional menjadi di YF. Dengan demikian, inflasi dapat diatasi dari P1 menjadi P2. Selanjutnya, pengangguran dengan kebijakan segi penawaran. Dalam mengatasi pengangguran, dalam kebijakan segi penawaran dapat dilihat pada grafik berikut ini. Pertama, keseimbangan awal di E0 yang menggambarkan pendapatan nasional di Y0 dan tingkat harga di P0.
Dalam keseimbangan tersebut terjadi pengangguran yang serius karena pendapatan nasional jauh di bawah YF. Pemerintah mengatasinya dengan kebijakan penawaran, yaitu mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi melalui keringanan-keringanan bea masuk, menurunkan tarif bea masuk. Jika berhasil, maka akan menggeser AS0 menjadi AS1. Usaha ini juga akan menggeser AD0 menjadi AD1, sehingga keseimbangan baru menjadi E, dengan tingkat harga stabil tetap di P0. Namun pendapatan nasional meningkat menjadi pertambahan pendapatan nasional dan mengurangi pengangguran. Dari analisis ini, dapat ditarik kesimpulan, kebijakan segi penawaran cukup efektif mengatasi pengangguran, karena dapat menggeser AS atau agregat permintaan dan menggeser AD atau agregat penawaran pada tingkat yang stabil. Segitu dulu ya video dari kita. Don't forget to like, Comment. And subscribe. Alarm notifikasinya juga. Bye.